Ya, kita masih di seputar Bali pagi akhir pekan. Masih ada Dwi di sini dan juga Yupi di sini. Cantik sekali Yupi pagi terima ini kasih. ya. Pasti ada maunya ini ya. Nah, seperti janji kita berdua tadi sama pemirsa juga, kita pada pagi hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kali ini terkait tentang peluang usaha juga salah satunya ya. Kita sudah kedatangan Bapak Iketut Hari Suyasa SE. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ketut. Bapak, gimana kabarnya? Sehat ya pagi ini ya? Sehat. Luar biasa. Nah, Pak Ketut Hari Suyasa ini merupakan Ketua GUPBI Bali ya Pak ya? Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia untuk wilayah Bali. Jadi tadi kita ngomongin babi, mau membahas jangan lihat sini dong. Ya. Udah ibu-ibu soalnya jadi agak membabi. Ya, oke. Dan tapi kita akan ngobrol-ngobrolnya nanti ya Pak Ketut ya, tahan dulu ya. Kita punya satu informasi untuk Anda pemirsa. Peluang generasi muda untuk menjadi wirausahawan saat ini sebenarnya terbuka lebar. Pemerintah telah memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk menjadi wirausahawan muda dan menciptakan peluang usaha. Selain itu, pemerintah telah mempermudah calon wirausahawan untuk memperoleh bantuan permodalan. UMKM ini agak sulit juga. Hal tersebut diungkapkan langsung pengamat pendidikan sekaligus Wakil Dekan Ekonomi Undiksa Singaraja, Putu Gede Parma. Menurutnya di era ekonomi digital saat ini, generasi muda khususnya mahasiswa tidak menemui banyak kesulitan dalam membuka bisnis atau peluang usaha baru, asalkan generasi muda mempunyai minat kuat dan pantang menyerah. Sejauh ini sebagian besar generasi muda hanya bercita-cita ingin bekerja sebagai pegawai kantoran. Padahal jika bisa membuka peluang usaha baru, besar keuntungannya tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi menjadi wirausahawan merupakan solusi yang elegan terhadap masalah tingginya pengangguran dan kemiskinan di negeri ini di tengah lapangan kerja yang semakin sempit atau berkurang. Di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi generasi muda, mental kewirausahaan mesti ditumbuhkan dan didorong terus seperti kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Kan acuannya kondisi ekonomi sekarang. Kalau memang tidak ada suatu kebijakan ya yang benar-benar revolusioner ya dalam menggerakkan UMKM ini, agak sulit juga nanti dalam kita mengejar asumsi target pertumbuhan nasional ya, bahkan daerah yang kita inginkan tentu akan semakin tinggi. Nah, ini perlu kiranya bersama-sama ya. Kalau di kampus pun kami lihat ada program mahasiswa wirausaha ya, PMW, di mana itu juga mahasiswa sudah mulai belajar berkolaborasi antar jurusan-jurusan yang berbeda, fakultas yang berbeda dalam membuat mengkreatifkan suatu usaha ya, suatu entrepreneur kewirausahaan. Jadi mereka buat usaha, diberikan permodalan, mereka diawasi, ada monetnya, monitoring evaluasi, lalu mereka kita kawal terus untuk bisa berjalan apapun itu bentuk usahanya, baik itu kuliner ya, baik itu dalam kaitan produk pertanian ya, baik itu penyewaan ya, maupun industri lainnya yang berkaitan juga dengan pariwisata. Nah, kita dorong. Ia juga mengkritisi perilaku sejumlah kecil generasi muda yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian serius karena generasi muda merupakan penerus pembangunan bangsa. Komang Yuda, Bali TV. Nah, itu lagi salah satu peluang usaha juga. Benar, yang harus banyak hal yang bisa dilakukan sebagai generasi muda ya. Betul. Peluang usaha banyak sekali yang bisa dilakukan di Bali. Ini ngomong-ngomong tentang peluang usaha, sudah ada Bapak yang di sini, Pak. Udah ada Pak Ketut Hari Suyasa ya. Kalau tadi kita udah perkenalkan, beliau adalah seorang ketua GUPBI Bali, Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia untuk wilayah Bali ya Pak Ketut ya. Ini tema kita pada pagi hari ini adalah potensi ternak babi. Ini kenapa memilih babi, Pak? Babi pada dasarnya salah satu daging yang mungkin harus diakui ya, itu daging paling terenak yang dikonsumsi bagi orang yang penggemar kuliner. Dan memang pada dasarnya kalau babi untuk di Bali itu erat sekali kaitannya dengan budaya. Jadi selain menjaga budaya, kita juga berbisnis. Jadi seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi peluang usaha untuk babi ini ke depannya sangatlah besar. Jadi saya harapkan ke depan ini akan semakin banyak tumbuh deh masyarakat yang kembali lagi menjalani usaha itu gitu. Jadi karena selama ini sempat terjadi stagnan dan malahan condong menurun. Oke. Nah, ini kalau memulainya nih Pak. Bapak kalau boleh tahu Bapak peternak juga nih Pak? Sebenarnya sih awalnya saya bukan peternak. Kalaupun kita beternak tapi skalanya tidaklah besar. Tapi kita konsentrasi, kalau saya secara pribadi ya sedikit promosi. Kita nggak apa-apa di sini Pak.
kita sebenarnya jual pakan ternak. Jadi tidak jauh-jauh lah Iya, dari iya. bisnis Iya, iya. peternakan babi Tetap itu. bersinergi Pak usahanya ya Iya, Pak ya. iya, Oke, nah ini Pak memulai suatu usaha ternak babi nih Pak. Itu bagaimana ya memulainya ya? Siapa tahu nih ada pemirsa yang ada di rumah nih pengen gimana ya memulainya tuh kayak apa beli bibitnya dulu, apa gimana dulu nih Pak? Kendala-kendalanya saat Oke, memulai. peternakan babi itu harus kalau kita mau memang berbisnis peternakan babi itu harus diawali dengan fattening ya, jadi penggemukan, jadi melihara babinya, bukan breedingnya, bukan induknya. Jadi harus mulainya dari situ dulu. Jangan Oke. coba-coba kita beternak memulai dari induk. Jadi mulailah dari breeding, jadi fattening, jadi Fattening ya. penggemukan. Nah, kalau sudah kita punya pengalaman di situ, sudah tahu asam garamnya, pahit manisnya, silahkan nanti dilanjutkan ke breeding. Jadi itu kalau kita mau memulai. Iya gitu. Tapi kendalanya sendiri apa Pak di saat memulai beternak babi? Biasanya sih kendala secara ini sekali sih tidak ada. Biasanya yang paling ini kan limbah, Ya. ya yang sering menjadi masalah itu limbah. Nah terus lokasi yang strategis untuk kita beternak itu di mana? Kalau bisa kita dia, jauh ya. lah dengan masyarakat. Nah terus hasil jual produksi biasanya juga, ya bisnis kan biasa Mbak, hasil jual produksi itu menjadi sebuah masalah. Gitu. Iya. Jadi tetapi ke depan, ini kayaknya bisnis babi ini salah satu bisnis harapan yang ada di Bali untuk ke depan selain pariwisata. Gitu. Jadi potensi pasar itu luas. Untuk peternak babi ini Iya. sendiri ya, karena pasarnya juga nih kayak seluruh Indonesia ya Pak Tut ya? Iya, seluruh Indonesia. Jadi tetapi dominan kita dari Bali ini mengirim babi itu ke Surabaya dan Jakarta. Sebagai apa? Sebagai konsumen terbesar daging babi yang ada di Indonesia itu adalah Surabaya, Jakarta. Nah, kita sebenarnya kalau aja kita mau keluarkan babi, kita kekurangan loh sebenarnya babi. Untuk bulan-bulan ini kita kekurangan babi untuk kita bawa ke luar. Jadi untuk supply di dalam aja kita masih agak susah. Nah itu gimana Pak untuk mengantisipasi kekurangan babi? Ya palingan juga ini kan tidak bisa kita salahkan juga karena selama ini kan sempat harga babi seperti saya bilang tadi, jadi harga babi sempat jatuh ke dalam titik terendah. Jadi ini 2 bulan 3 bulan ini harga mulai ke arah yang sangat baik. Jadi dan itu kita harapkan ke depan ini masyarakat, apalagi tadi ada anak muda, kalau bisa inilah peluang usaha yang bisa Anda lakoni gitu loh. Salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk ke depannya. Karena potensi dan harapan bisnis ini ke depan akan semakin cerah itu ada. Nah, itu kan kita ngomong peluang, ini ke depan bisa enggak? Ini sangat bisa sekali. Dan sebenarnya sudah ada beberapa permintaan dari luar itu. Kalau hari ini kita bisa memenuhi itu ada permintaan 200 sampai 500 ekor per hari. Wow, 200 sampai 500 ekor 500 ya. ekor per hari ya. Luar Amazing biasa. ya, luar Ya, biasa ini belum bisa kita lakukan karena hanya bisa kita supply ke Jawa per bulan ini ya. Itu per minggunya masih sekitar 500 ekor. Jadi 200 sampai 500 ekor masih bisa ini Dipenuhi tapi ya, masih bisa ya. Ini yang 500 ini belum, 200 per hari ini belum bisa. Nah, inilah harapan kita ke depan kalau memang mau kita berbisnis. Nah, ini bisnis yang sangat menjanjikan untuk ke depan. Tinggi juga menarik ya sekali, peminatnya Yupi, ya, ya. 500 ekor loh per per bulan. hari karena yang 200 ekor pun belum bisa dimaksimalkan Pak ya. Dimaksimalkan luar biasa. Bagaimana nih. Yupi mau mencoba peluang bisnis? Boleh babi? coba ya Pak ya, nanti kan ada Pak Ketut yang bantu nanti ya, dan Nanti, dimentorin gitu ya iya. bagaimana untuk caranya. Nah ini untuk pengiriman ya Pak, Iya. pengiriman babi ini ke luar nih misalnya, itu ada melalui proses nggak? Maksudnya gini Pak, babi-babi itu ada melalui proses yang ini lihat nih, oh ini kondisinya baik kirim, ini kondisinya baik Ya. atau gimana Pak? Ya, tetap ya, kan harus ada izin juga pengeluaran babi. Itu tetap mekanisme itu tetap ada. Cuman kan kita jamin di Bali ini terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin di luar sudah kena kita enggak. Nah, itu syukurnya kita begitu. Iya. Di Bali juga ada beberapa babi ya, ada tipe babi, kalau tadi tidak salah itu ada babi hitam, ada babi yang Itu dia, babi Itu dia babi hitam.
babi hitam dan ada babi Babi yang biasa Landrace, itu. Oh, oke. York, Durok. Jadi ada beberapa tipe babi. Nah, kalau babi hitam yang maksudnya mungkin babi Balinya yang Iya. tradisionalnya, Iya. itu condong itu dipelihara di tempat-tempat yang sangat kurang airnya. Karena babi itu, kalau babi kita beternak babi, air itu penting. Oke. Nah, untuk babi tradisional ini, babi Bali ini itu di daerah-daerah Karangasem, yang daerah yang kurang. Oh, jadi babi hitam ini namanya babi tradisional ini. Iya, ya, babi ya. Bali, babi asli Bali ini yang biasanya dipelihara oleh di tempat-tempat yang agak susah airnya, seperti Nusa Penida yang begitu-begitu. Dan potensinya besar juga karena babi guling cukup mendunia saat ini. Jadi biasanya babi hitam inilah yang dimanfaatkan ke babi gulingnya. Karena memang kalau kita berbicara tentang babi itu ya tidak hanya dijadikan babi guling, tapi bisa juga dijadikan kuliner-kuliner yang lain. Gitu ya, bener banget. Yang Ini kalau kita ngomongin babi, jadi Jadi pengen ngiler gitu ya, nggak sabar gitu, ntar pengen pulang, terus nikmatin gitu babi. Oke, Pak Ketut tahan dulu, kita nanti akan ngobrol lagi Pak Ketut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Seputar Bali Pagi, akhir pekan. Iya, balik kita ngobrol-ngobrol tentang babi lagi ini Pak. Kalau tadi kan ada babi hitam dan babi Landrace ya. Iya. Pak, ini bedanya apa sih sebenarnya Pak? Ada dari rasa mungkin atau dari jenis Setelah diolah itu rasanya gimana berbeda gitu ya. dengan babi yang Landrace dengan yang hitam? Kalau yang jelas kan dari asal juga berbeda. Asal sudah berbeda Ya, ya. kalau babi hitam yang dimaksud adalah babi Bali ya jelas dari Bali ya kan. Tapi kalau babi Landrace, York dan lain sebagainya itu semua didatangkan dari luar. Jadi Itu kualitas dari luar. rasa pun berbeda. Nah, kalau ya. kualitas rasa itu jelas juga ada perbedaan pasti. Ada perbedaan. Jadi menurut konsumen daging ya, penggemar kuliner dibilang kalau daging babi Bali itu lebih enak. Oh, Iya, lebih enak oke, ya. lebih enak, lebih legit. gurih. Oh, lagi. lebih enak, lebih gurih benar. Lebih gurih, Jadi, ya. tapi kalau berbicara bisnis akan lebih menguntungkan untuk saat ini. Ya. Itu memelihara babi import karena pemeliharaannya tidak perlu waktu lama. Jadi kalau babi Bali mungkin sekitar di atas 1 tahun baru panen. Nah, kalau babi import kita 25 minggu dari lahir atau sekitar 6 bulan kurang lah dari lahir kita sudah panen. Cepet ya. Cepet ya. Cepet banget ya. Emang kalau yang dari luar-luar itu gedenya cepet ya? Gedenya cepet ya. Manusia juga gede-gede kan. Cepet ya. Oh gitu ya Pak ya. Ada ini nggak? Ada perbedaan antara makanannya babi-babinya itu menurut jenis babinya itu makanannya berbeda nggak sih Pak? Sebenarnya sih tidak ada, ya sebenarnya sih tidak ada. Ini kan kembali ke masalah bisnis ya. Iya, Nah, kalau iya. kita mau cepat panen ya kita harus pakai pakan kualitasnya yang bagus, protein harus diatur, kalorinya juga sama seperti manusia lah. Nah, kalau kita berbicara babi tradisional, jadi babi Bali, Babi itu, Bali ya. itu condong karena wilayah pemeliharaannya juga tidak harus tidak harus serius, artinya tidak perlu banyak air. Jadi mereka banyak yang dipelihara di daerah pegunungan. Itu biasanya makanannya pun juga tidak begitu ruwet gitu loh. Jadi tidak harus beli pakanan pabrik, tapi dengan pakanan ada di lingkungan itu aja, Alami, atau limbah dari atau sisa dapur yang kita miliki juga bisa dikasih. Jadi seperti kita zaman dulu ya. Iya, iya. Nah, untuk babi yang berskala peternakan atau industri udah berkaitan dengan ekonomi, ya biasanya mereka pasti menggunakan pakanan kualitasnya yang bagus. Oke. Ya, jadi berkaitan dengan pakanan pabrik, jadi tidak menggunakan kecil sekali yang menggunakan pakanan limbah dapur. Limbah dapur ya. Oh, baiklah. Iya deh, Pak. Ini kan, Pak, syarat-syarat untuk menjadi peternak nih, Pak. Apakah harus punya lahan yang luas dulu, kemudian harus punya gimana sih syarat-syarat jadi peternak itu, Pak? Iya, syarat jadi peternak ya jelas kan niat dulu nih. Ada niat berusaha enggak? Betul. Karena yang menjadi kacau jika kita beternak investasinya besar loh ya. Investasinya Nggak besar. main-main Nggak investasinya main-main. untuk babi ini sendiri. Tapi sering ya. sekali investasi di Bali itu kan terkenal ya, saya hanya peternak kecil, menceleng-celengan, metataan Iya, banyu. iya. Oke. Tetapi sebenarnya itu salah. Ini biaya produksi per 1 ekor aja untuk per hari ini itu
sekitar 3 juta. Itu biaya produksinya loh ya, di luar ya? kandang, di luar kandang. Iya. Itu besar sekali, itu per ekor loh. Iya. Gitu loh. Nah, nanti kalau ini 3 juta dipakai main-mainan kan kacau urusannya. Kasihan ya Pak. Nah, itu Harusnya dia. enggak. Nah, yang dipersiapkan dulu mental nih, niat nih. Ada enggak memang keseriusan kita untuk beternak? Karena babi ini kalau kita tidak punya niat, ini akan mengganggu sistem peternakan yang ada. Maksudnya begini, sistem peternakan yang saya maksud itu adalah orang yang tidak serius beternak, itu akan berdampak terhadap peternak yang lain. Karena bisa jadi dia tidak berhitung berapa harga pokok produksinya. Karena dia tidak berhitung harga pokok produksi dan dia tidak serius beternak, akhirnya dalam waktu menjual pun dia bisa sembarangan. Oke. Dan ini menimbulkan dampak terhadap peternak-peternak yang lain. Bisa harga kita bisa turun. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Oke lah kalau 1-2 yang begitu, tapi kalau dominan yang begitu ini berbahaya. Bahaya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mindset dari masyarakat kita pun sering tidak apa ya, dalam memandang babi itu masih dianggap bukan produk yang ekonomis, tetapi hanya produk sambilan atau tataan banyu istilahnya. Jadi bagian dari apa ya? Bagian dari penampungan limbah yang ada di dapur. Itu. Nah, ini kan berat kayaknya urusannya. kotor aja gitu ya, Pak ya. Iya, dan ini enggak bagus. Nah, kalau ini dikembangkan, pola pikir ini dikembangkan, tidak dia berpikir bahwa babi ini merupakan sumber juga dari ekonomi, nah ini berbahaya. Itu akan menimbulkan ketidakpastian harga di pasaran. Pasar ya. Jadi memang mindset dari si apa yang ingin berusaha babi ini memang harus peternak babi ini harus dirubah. Nih Pak, kalau pemerintah sendiri gimana dukungannya Pak untuk para peternak babi Pak? Kalau pemerintah, nggak tahu kita yang baru ya Pak ya. Kalau kita ngomongin Bali ini kan kita ngomongin gubernur yang baru ya. Iya. Gubernur yang belum bisa kita belum ada lah ya. Ini baru kemarin. Baru ya, karena baru. Belum kita lihat deh konsentrasinya terhadap peternak babi ini yang pada dasarnya harus diakui juga, selain dia berbisnis, selain menggantungkan hidup di situ, dia juga salah satu yang menjaga budaya. Jadi ini sebenarnya banyak positifnya nih babi ini. Nah, kalau kita minta sih seharusnya dengan begitu banyak hal positif yang dimiliki oleh peternak babi ini atau babinya sendiri, seharusnya pemerintah lebih serius lah terhadap perkembangan usaha ini. Selama ini supportnya Pak? Selama ini yang sudah berjalan? Iya sih, kalau support sih ada, tetapi keseriusannya ini loh. Nah, biasanya babi palingan kalau di tingkat daerah atau di tingkat kabupaten, yang saya lihat paling konsen terhadap peternakan babi itu adalah Badung. Badung. Ya, Badung. Jadi Badung dengan bupatinya yang baru itu juga sudah membuat program koloni. Jadi mulai beliau itu mengurangi pemberian bantuan ke kelompok ternak yang berskala 20 juta, 30 juta. Jadi condong diarahkan masyarakat itu membentuk koloni dan jumlahnya 100 orang, dikasih dana cukup lumayan besar, dan diharapkan itu menjadi sebuah peluang usaha untuk mereka ke depannya. Karena sering sekali bantuan-bantuan pemerintah dalam hal ini sering sekali tidak bisa menjadi menjadi pemecah masalah dari masyarakat itu sendiri. Nggak ada solusinya seperti itu mungkin ya? Iya, bantuan diberikan tetapi tidak mampu menjadi salah satu pemecah masalah bagi mereka berkaitan dengan peningkatan hidup mereka. Jadi itu kita lihat sering sekali bantuan-bantuan, terutama di babi ya, dikasih bantuan 1 ekor ini tidak akan mampu menunjang mereka untuk berusaha gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh peternak, kalau mau memang serius pemerintah dalam hal ini membantu peternak atau meningkatkan sumber daya peternak atau meningkatkan ekonomi dari masyarakat ternak, itu seharusnya yang dibantu itu adalah permodalan. Jadi permodalan lah yang dibantu agar orang yang melihara 1 ekor bisa melihara 10 ekor, ada yang 10 ekor bisa melihara lebih. Ini yang seharusnya dibantu. Lebih ini ya, betul. Itu satu masalah yang ditemukan di lapangan juga ya Pak Tut ya. Nanti Pak Tut kita ngobrol lagi nih terkait beberapa masalah juga yang ada di lapangan untuk potensi ternak babi ini. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali nanti sesaat lagi. Ini
salah satu melestarikan budaya Bali dengan berbahasa, betul, ya. berbusana Nah, dan Bali beternak babi. Betul tadi kata Pak Atik di Iya. awal tadi ya, salah satu yang menjaga budaya juga ya Pak ya, dengan Benar. beternak babi, luar biasa. Ya mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak untuk sebagai peternak babi itu apa sih lagi permasalahan-permasalahan yang bisa dijumpai selama Ya, ini selain yang- yang tadi Bapak sudah sebutkan. Yang paling ini kan manajemen peternakan. Ya. Tadi juga sempat ditanya apa sih yang kita persiapkan kalau kita mau berusaha beternak. Merubah mindset dulu. Mindset, ya niat, Betul. ya, lahan. Niat tuh ya, niat niat itu yang niat penting nih. ya. Niatnya awalnya menggebu-gebu kan, tapi akhirnya di Pas pertengahan jalan tuh udah betul. down lah. Ya, nah terus lahan, benar lahan juga Lahan ya, dibutuhkan Pak, ya. cukup luas dan kalau memungkinkan itu di luar lingkungan penduduk, karena cukup jauh ya. menimbulkan bau. Karena baunya emang cukup keras kan kalau kita peternak babi. Jadi itu terus manajemen peternakan. Iya. Nah ini yang paling penting nih, manajemen peternakan. Sering sekali masyarakat kita di Bali atau peternak pada umumnya di Bali itu mengabaikan manajemen peternakan. Peternakan. Dan mereka pada dasarnya lebih banyak peternak yang berpikiran seperti saya bilang tadi, celeng-celengan dan tataan banyu. Jadi Celeng-celengan pada dasarnya peternak yang berpikiran tentang celeng-celengan dan tataan banyu kita klasifikasi dia peternak tradisional. Oke. Nah, ada peternak semi modern, ada peternak modern. Nah, kita arahkan pemerintah, kita harapkan pemerintah ini merubah mindset masyarakat dari menceleng-celengan itu menjadi peternak paling tidak peternak menengah lah. Iya, iya. Peternak menengah, dan kalau memungkinkan itu menjadi peternak yang betul-betul berinvestasi betul atau serius lah bekerja Iya, di iya. peternakan itu. Karena pada dasarnya peluang bisnis ini sangatlah bagus dan sangatlah menjanjikan untuk kedepannya. Betul. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, manajemen peternakan yang sering kurang dipahami inilah yang seharusnya juga pemerintah masuk dalam hal itu, masuk memberikan penyuluhan. Iya, 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 itu Dalam dia. penyuluhan. Sehingga setidaknya bisa merubah Ya, mindset, mindset dari mereka. ya. Jadi yang punya kemampuan itu masuk ke masyarakat itu kan hanya pemerintah. Ya, Kalau kita benar. dari organisasi, mohon maaf, kita kan biaya juga kita tidak ada kan Iya, begitu ya. iya, iya. Undangan juga kita belum tentu juga diundang kan, ini susah juga. Tapi kalau pemerintah punya otoritas untuk itu dan punya kemampuan untuk itu. Jadi kita harapkan pemerintah lebih banyak lah memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana cara beternak, bagaimana manajemen peternakannya, terus bagaimana dalam sisi kesehatannya, cara menjaga kesehatan hewannya, terus bagaimana cara menjualnya. Nah, ini juga perlu kiranya pemerintah mengambil peranan itu. Yang selama ini kita lihat sangat kecil sekali, bukannya tidak ada, tapi sangat kecil sekali, dan malahan kita menganggap babi ini adalah salah satu peternak yang terabaikan oleh pemerintah. Iya. Mohon maaf. Kesannya itu kayak biasa aja gitu Biasa ya. aja, ya. Karena udah memang sehari-hari semua orang juga punya babi kalau di kampung-kampung ya kan Benar, gitu. Jadi kan? agak sedikit terabaikan seperti Iya. terabaikan dalam tanda kutip ya Pak Ketut ya. Seperti itu. Baik. Kemudian manajemennya nih, Manajemen. niatnya nih harus ada, kemudian mindset dirubah. Mindsetnya harus dirubah ini kan. Pemerintah masuk dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan gitu ya Pak ya. Itu pasti kesejahteraannya itu dapat ya Pak ya. Pasti pasti kesejahteraan itu pasti. Karena secara di Indonesia hanya di Bali ya beternak babi itu dijaga oleh budaya. Iya. Jadi terlindungi oleh budaya. Karena bisnis itu kan proteknya ada enggak nih, perlindungannya ada enggak nih. Kalau di Jawa itu ada peternak babi, ada Pak. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada semua. Walaupun itu walaupun itu di daerah yang penduduknya mayoritas Muslim, Iya, tapi peternak babi itu ada. Nah, mulai 3-5 tahun yang lalu mulai mereka berkurang, terutama di wilayah Jawa Barat itu mereka tidak ada peternak babi lagi. Yang ada Itu kenapa Pak? ya kembali lagi ke masalah SARA. Ini mohon maaf aja. Iya. Gitu. Jadi Iya, babi ini kan tadi dibilang bahwa produk haram ya, non halal. Non halal bahasanya. Halal. Non halal. Ada beberapa yang mengklaim seperti itu Iya, gitu iya. ya. Jadi dan ini mungkin berkaitan dengan agama, akhirnya mereka Iya masih agak mengesampingkan. tereliminasi ya. Tereliminasi. Bahasanya lebih keren, tereliminasi. Eliminasi bawa koper pulang gitu ya Pak ya. Oke. Jadi itu sekarang merapat ke Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jawa Timur juga sudah mulai tidak
tidak lagi mereka untuk beternak gitu lah ya. Jadi bisnis ini kan proteksinya ada enggak. Ini dia berinvestasi besar, tapi jika tidak terlindungi juga mereka berpikir. Nah, melihat hal itu hanya di Bali. Di Bali itu dia. Tempatnya yang bagus. Dan Pergub pun sudah ada, peraturan gubernur yang dibuat oleh Pak Mangku pun sudah ada yang melindungi usaha ini. Jadi ke depan ini mungkin masyarakat Bali itu ruang untuk membuka usaha peternakan babi ini luas sekali dengan peraturan yang sudah ada. Oke, itu harapannya Pak ya. Sudah dilindungi juga oleh budaya, sudah ada dilindungi juga oleh undang-undang, perdanya juga sudah ada ya Pak ya. Pergub. Jadi, pergubnya juga sudah ada. Jadi memang bisnis ini memang peluang yang sangat menjanjikan. Apalagi di Bali sendiri kita tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga untuk dipakai upacara adat dan sebagainya seperti itu ya. Aduh luar biasa tadi harapannya juga sudah patut supaya masyarakat juga merubah mindsetnya untuk ayo itu yang kita terpenting ya, ikut menjaga budaya dengan beternak babi. Luar biasa. Terima kasih banyak semua Pak sudah memberikan kita informasi yang sangat berharga sekali. Pertanyaan loh Pak Tut ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Tut. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir Pak Tut, dan pemirsa kita akan kembali nanti, jangan kemana-mana, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan.